apakah praktik private placement di bawah harga pasar ini fenomena yang baru-baru ini terjadi atau sebenarnya sudah cukup lama terjadi? Udah cukup lama. Cuman saya nggak hafal. Tahun lalu, saya masih ingat yang satu aja. Tahun lalu Agustus 2020 itu konglomerat Haritanu melakukan private placement di MTR di bawah harga pasar. Saat itu saya udah berbicara tentang hal yang sama kok. Bahkan oleh salah satu media massa diangkat jadi reportase. Tapi nggak ada yang dengar, ya udahlah. Sebaiknya menurut Anda berarti aturan bisa dilaksanakan di bawah harga pasar 10% itu ditiadakan saja? Ditiadakan, diganti aturannya? dengan di atas harga pasar. Di atas harga pasar. Kalau perlu 110% harga pasar. Itu menunjukkan bahwa konglomerat, bahwa pengendali betul-betul ingin milik bersama dengan retail dan dia ingin mengembangkan perusahaan. Mereka punya duit kok. Mereka punya duit kok. Dulunya ketika pasar modal itu dibentuk, kita berkata bahwa pasar modal itu untuk pemerataan pemilikan, partisipasi, dan pemerataan pendapatan. Jangan yang miskin makin dimiskinkan, yang kaya dikasih privilege. Nggak adil lah di negara ini. Nanti ada revolusi sosial. Oke, Pak Hasan, selain private placement ini yang menjadi concern atau kekhawatiran Anda, apalagi Anda lihat fenomena-fenomena yang di mana di sini investor retail menjadi termarginalisasi atau kurang mendapatkan level playing field? Banyak sih, cuman saya pada kesempatan ini barangkali menekankan beberapa hal aja. Yang pertama ini tadi. Yang kedua, sudah seharusnya ada mekanisme yang memberikan perlindungan kepada investor retail dalam hal dia menderita kerugian, bukan karena kesalahan mereka. Jadi katakanlah misalnya kita tahu ada dirut BUMN, kemudian korupsi, gitu lah. Lalu kemudian dihukum, perusahaannya dihukum denda. Mereka lupa bahwa perusahaan publik itu milik bersama kok, termasuk investor retail. Setiap pengurangan 1 sen pun masuk ke kas negara, itu mengurangi kekayaan perusahaan, mengurangi nilai kekayaan investor retail yang tidak tahu menahu. Jadi itu yang ingin saya tahu, cobalah dilindungi. Disgorgement itu diadakan betul-betul lah. Kalau perlu koruptor-koruptor itu dimiskinkan. Itu saja. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, karena saya seorang pendidik, saya selalu mengatakan didiklah. Jangan sampai orang itu karena pom-pom, karena buzzer, karena influencer masuk ke pasar modal, belum pernah nyebur ke air, masuk ke kolam dalam, lalu dicemplungkan lagi di situ. Didiklah. Investasi itu saya selalu katakan terdiri membutuhkan 3 hal. DKW. D-nya itu duit, K kemampuan, W waktu. Nggak usah lah bicara mengenai duit lah ya. Waktu barangkali bukan kendala karena Bursa Efek Indonesia sudah membangun yang canggih jadi bisa dilakukan di mana saja. Tapi kemampuan tidak ada jalan pintas. Tidak ada jalan pintas. Investasi bukan persoalan yang bisa dipelajari 1 jam, 1 hari, 1 minggu, bahkan 1 tahun. Dididiklah mereka. Lalu broker itu ketika saya selalu mengatakan mulai dari Bapak Pam dulu, broker itu punya 3 fungsi minimal. Yang pertama mereka create market, ciptakan pasar, itu mereka lakukan. Yang kedua mereka first line filter, mereka filter nasabahnya, know your customer, tidak ada nasabah yang bisa masuk kecuali melalui broker. Itu mereka lakukan. Tapi yang tidak mereka lakukan adalah educate people. Broker itu punya kewajiban untuk mendidik nasabahnya agar mereka jadi pintar gitu. Karena broker itu adalah acting as an agent. Mereka itu orang suruhan kok. Dari situ mereka dapat duit. Adakah mereka melakukan pendidikan? Nggak ada. Yang mereka sebut pendidikan itu dikumpulkan nasabahnya, dicelotehi kira-kira setengah jam, ditraktir makan, lalu kemudian disodori rekening dan bla bla bla. Dan pendidikan bukan pendidikan. Karena saya seorang pendidik, itu bukan pendidikan kok. Jadi didiklah besar. Kasihan milenial yang masuk itu mereka tidak mengerti. Lalu kemudian nyebur, lalu kemudian sebagian besar duitnya habis, lalu sakit hati pada pasar modal. Lalu kita mengatakan itulah program nabung saham. Yang benar aja lah, tolonglah. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa klik link di deskripsi. Install juga aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store dan please subscribe ya guys.